For non-Indonesian speakers, you can find English subtitles on the video. Halo, aku Nengah Krisnarini, konselor dan fasilitator sound healing dari Soundly Within. Aku percaya semua orang itu cukup dan layak. Tapi, pengalaman hidup buat kita ngerasa sebaliknya dan bikin kita nggak betah jadi diri sendiri. Simak podcast ini di mana kita ngebahas hal-hal yang bantu bebasin kita dari pemahaman keliru itu, supaya bisa hidup nyaman dalam diri. Remember, you are enough and worthy. Halo semua, kembali bersama Nengah di sini. Selamat datang di episode ke-6 Nyaman Dalam Diri, yang akhirnya tayang juga setelah lebih dari setahun ya podcast ini hibernasi. Buat teman-teman yang udah setia nungguin, makasih banget loh. Dan di episode kali ini kita bakal ngebahas soal sesuatu yang sering banget jadi kambing hitam nih di dalam kehidupan manusia, yaitu emosi. Sebenarnya jadi emosional itu nggak salah loh. Teman-teman penasaran kenapa? Stay tune ya, karena kita bakal bahas nih beberapa hal termasuk pendapat ahli yang bisa bikin kita lebih ngerti kenapa. Dan pas banget sekarang lagi bulan puasa dan kita lagi ngomongin emosi. Kayaknya ini memang benar-benar divine timing gitu ya. Karena di bulan suci Ramadan kita tuh sangat dianjurin buat lebih sadar dalam ngelola emosi. Sekalian deh di kesempatan kali ini aku mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang ngejalanin. Sebelum kita ngebahas lebih lanjut kenapa menjadi emosional itu nggak salah, coba kita definisin dulu apa sih arti emosional itu. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, emosional bisa berarti menyentuh perasaan, mengharukan, dengan emosi, beremosi, penuh emosi. Dan kalau kita ngelihat definisinya itu semua kayaknya nggak ada yang negatif atau yang salah kan. Tapi kita tuh kayak sebagai manusia punya kecenderungan nganggap emosi itu sebagai sesuatu yang harus ditekan atau dihindarin gitu. Padahal itu nggak mungkin. Kenapa aku bilang nggak mungkin? Coba deh kita bayangin. Apakah ada seorang manusia yang dalam sehari aja bener-bener nggak ngerasain emosi sama sekali? Lempeng aja kayak jalan tol. Nggak ada kan pastinya. Dan ini juga ditegasin loh sama Deborah Tramp, Jordi Quaitbach, dan juga Maxime Take dalam jurnal mereka yang mereka kasih judul Emosi dalam Kehidupan Sehari-hari. Di jurnalnya dibilang, kehidupan sehari-hari manusia tampaknya sangat emosional. Para partisipan mengalami setidaknya satu emosi selama 90% dari waktunya. 90% tuh banyak banget loh. Dan di jurnalnya juga dibilang, begitu seseorang merasakan emosi tersebut bakal memandu pikiran dan perilakunya. Nah, pas aku ngelihat kata memandu ini kayak langsung gitu, langsung inget sebuah puisi karya Rumi berjudul Guest House yang sempat aku bahas juga di episode pertama podcast ini. Di puisi ini Rumi bilang, menjadi manusia selayaknya rumah singgah. Setiap pagi ada yang hadir. Kebahagiaan, rasa kecewa, kepahitan, pikiran sesaat yang datang sebagai tamu yang tak diundang. Terus di akhir puisinya Rumi juga bilang, bersyukurlah pada apapun yang datang karena masing-masing dikirimkan dari jauh sebagai pemandu kita. Tuh, ada lagi tuh kata pandu atau pemandu itu. Jadi bisa dibilang emosi itu adalah pemandu kita dalam hidup. Tapi aku ngerti banget kalau misalnya manusia kadang-kadang takut untuk merasakan emosi-emosi tertentu. Apalagi ngizinin emosi tersebut buat nuntun gitu kan, kayak nyeremin banget. Kayak contohnya ya emosi yang gak nyaman, amarah, kebencian, frustrasi, duka. Siapa sih yang mau ngerasain itu semua? Kan memang rasanya gak nyaman gitu ya. Kita gak mau lama-lama di perasaan itu. Dan selain itu juga kita kayak ada semacam ketakutan kalau kita ngasih ruang buat emosi-emosi ini. Kita kayak gue bakal kejebak dalam emosi ini selamanya. Tapi ada nih satu pepatah Persia kuno yang bisa jadi pengingat kita, yang bisa jadi penyemangat kita kalau sebenarnya itu gak benar. This too shall pass. Ini pun akan berlalu. Gak ada di dunia ini yang permanen, termasuk emosi. Nah, secara
Ilmiah, ada sebuah riset dari Dr. Jill Bolte Taylor, seorang ilmuwan saraf dari Harvard University. Katanya, ketika seseorang bereaksi terhadap sesuatu di lingkungannya, ada proses kimiawi yang berlangsung selama 90 detik di dalam tubuhnya. 90 detik. Jadi secara biologis, emosi itu sebenarnya cuma berlangsung selama 90 detik aja. Dan kalau kita masih ngerasain emosi yang sama setelah jendela 90 detik itu, berarti ada pilihan kita yang untuk tetap berada dalam lingkaran emosi tersebut, apakah secara sadar maupun enggak. Dan menarik ya gitu ya, setelah mendengar ini tentunya sebagai seorang manusia tuh kayak kepengen, oke, berarti kita tuh harus berhenti merasakan emosi setelah 90 detik, gak boleh gitu kita ngerasainnya. Tidak semudah itu juga gitu kan, kita gak mungkin mempraktekkan semuanya itu dalam semua situasi atau kondisi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Tergantung situasinya seperti apa. Misalnya nih contohnya, mana mungkin kan kita bilang ke orang yang baru aja kehilangan orang yang mereka cintai, nih udah 90 detik nih waktunya habis. Udah ya sedih-sedihnya ya, udah nggak boleh sedih lagi ya gitu. Nggak mungkin banget kan, itu kan aneh banget, nggak manusiawi banget gitu. Tapi udah dijelasin, ternyata memang nggak akan permanen emosi itu. Selain itu kita juga takut kayaknya ngerasain emosi karena kita mikir kita nggak akan bisa mengendalikannya. Padahal sekedar ngerasain aja itu beda banget loh sama menjadi reaktif. Kalau kata psikolog Susan David yang terkenal dengan bukunya Emotional Agility, ada perbedaan besar antara apa yang aku rasakan dan apa yang aku lakukan gitu. Memang benar ya, emosi itu bertugas sebagai pemandu, jadi dia akan memandu kita. Tapi bukan berarti kita tuh harus terus nurutin segala impuls atau dorongan yang muncul beriringan dengan emosi ini. Sekedar ngerasain aja tuh nggak apa-apa. Yang bahaya adalah mengaburkan perasaan dengan realita atau membiarkan perasaan mendikte tindakan yang kita ambil dan akhirnya kita jadi bersikap reaktif. Nah, itu yang dimaksud oleh Susan David saat dia mengajak kita untuk melihat emosi sebagai data, bukan sebagai direktif atau instruksi yang wajib kita turutin. Dan kalau kata sebuah episode podcast yang aku denger kayak beberapa tahun lalu gitu, aku udah gak inget judulnya apa. Ibaratnya kita tuh adalah CEO dari dunia kita. Sementara emosi atau perasaan adalah para konsultan kita. Jadi kita boleh tuh dengerin emosi kita, tapi tetap aja keputusan akhir tetap ada di tangan kita. Seperti itu kira-kira teorinya. Tapi memang kayaknya kalau ngejalaninnya atau prakteknya nggak semudah membalikkan telapak tangan ya bun, nggak gampang. Apalagi kalau misalnya kita lagi larut nih dalam emosi amarah. Udah susah banget tuh kayaknya untuk berpikir rasional kalau kita lagi larut dalam amarah. Nah, ngomong-ngomong nih soal amarah, mungkin aku bisa cerita sedikit soal pengalamanku dengan Anggerita yang ternyata hadir buat jadi pemanduku. Mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, siapa sih itu Anggerita gitu. Jadi dia itu adalah amarahku, aku ngasih nama Anggerita. Waktu tahun 2020, waktu pandemi, kan aku jadi punya lebih banyak waktu ya buat bengong berfaedah alias ngobrol sama diri sendiri, yang memang sebuah hobi yang udah aku jalanin dari kecil gitu ya. Apakah lewat journaling atau memang secara literally ngobrol aja gitu sama diri sendiri. Emang aneh, emang anaknya sinengah. Terus waktu itu aku lagi dihadapin sama sebuah masalah yang bikin aku tuh kayak gusar banget. Pengen lari dari perasaan itu tapi gak bisa, namanya juga mesti di rumah aja gitu kan ya. Dan akhirnya secara intuitif saat itu aku namain amarahku Anggerita biar lebih gampang lagi buat aku ngobrol sama dia. Dan dari ngobrol-ngobrol sama dia gitu, aku tuh jadi sadar kalau sebenarnya amarahku atau Anggerita gak cuman muncul tanpa alasan. Saat itu dia pengen aku tuh bersikap asertif sama orang-orang yang ngelanggar batasanku. Dan setelah ngobrol sama dia, aku pun jadi lebih berani untuk bilang enggak saat memang perlu. Gitu. Nah,
Selain bengong berfaedah yang barusan aja kita bahas, ada banyak loh sebenarnya aktivitas mindful lain yang bisa bantu kita menemui dan memproses emosi dengan sehat. Dan salah satunya mungkin teman-teman udah biasa ngelakuin, yaitu olahraga. Ada satu periode dalam hidupku di mana aku tuh hobi banget ikut kelas body combat di gym. Itu tuh kelas aerobic mixed martial arts gitu deh. Pokoknya seru banget. Selain aku pengen langsing ya, perempuan gitu loh, bakar kalori yang banyak, biasanya di situ aku kayak memproses amarahku gitu loh. Secara intuitif aku terdorong buat ngelakuin itu. Sambil ninju, sambil nendang, aku tuh biasanya kayak teriak-teriak kenceng gitu, bikin kaget tetangga-tetangga di dalam kelasku itu. Tapi setelah itu rasanya aku lega banget. Dan ternyata riset tuh membuktikan hal yang sama. Menurut Priyanka Malhotra dalam artikelnya Olahraga dan Dampaknya pada Manajemen Amarah, latihan fisik tuh memberikan kesempatan untuk ngelepasin emosi, terutama saat seseorang merasa emosinya akan boom, meledak gitu. Jadi gak heran ya kalau kita pernah dengar atau sering dengar pepatah yang bilang mens sana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, karena olahraga sangat membantu banget untuk memproses emosi. Apalagi disertai intensi untuk melakukannya. Seru banget ya kayaknya ngomongin soal emosi. Kayak aku tuh kalau udah soal ngomongin emosi gak bakal bisa berhenti deh. Jadi kayaknya aku bakal lanjut bikin part 2 atau bagian kedua dari podcast ini buat ngomongin cara-cara praktis lainnya untuk mengelola emosi. Sekalian juga di episode berikutnya aku juga pengen nih ngenalin ke emosi-emosiku yang lain. Mungkin envilia, frustrasi, guilto, atau yang lain-lain. Kita lihat aja siapa nih gestarnya. Jangan Anggarita terus dong jadi gestar. Aduh, makasih banget ya teman-teman buat semuanya yang udah mantengin episode ini dari awal sampai akhir. Sekalian juga di penghujung episode ini, aku juga mau ngucapin selamat Idul Fitri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan dariku. Semoga kebersamaan di libur lebaran ini nanti bisa menorehkan begitu banyak kenangan indah di benak kita semua. Amin. Dan buat teman-teman yang penasaran sama referensi yang disebut di podcast ini, silakan banget cek tautan yang ada di description box. Dan kalau belum follow atau subscribe gitu ya, boleh dipencet tombol follow dan subscribe-nya, dan juga jangan lupa dikasih like, thumbs up. Makasih sekali lagi, jangan lupa you are enough and worthy. Sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah mendengarkan Nyaman Dalam Diri bersama Nengah Krisnarini. Podcast ini bersifat edukasional dan tidak dapat menggantikan arahan dan saran terapis atau tenaga kesehatan profesional lainnya. Sampai ketemu di episode berikutnya.